Palembang meninggal dunia juga kemarin. Ampun dosanya, Allah rahmati kuburannya. Ya, Habib Mahdi. Beliau adalah Habib Mahdi. Mahdi dia yang menggerak dakwah. Sebelum meninggal sempat kontrol dulu, umrah dulu, baru pulang umrah sampai di rumah, dan dia yang bergerak arba'in di Palembang dengan pimpinannya. Habis pulang umrah, malamnya arba'in di rumah dia, besok pagi yang meninggal dunia. Istrinya sepupu Habib, dianya sepupu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia yang memegang masjid di sana, ada yang ngatur semua ulama yang pulang dari Hadramut di daftarnya, dia yang ngatur. Kamu dakwah di sini, yang dia yang Allah ampun dosa-dosa, Allah dari kuburannya, Allah nanti berjannah, Allah terima amalannya, dan Allah ampunkan segala kesalahan dan kesalahannya. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ilmihi fid darain amin. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan Ubay meriwayatkannya secara marfu', barang siapa yang membaca ayat-ayat ini, meski langit menimpa bumi, ia tidak akan terkena bahayanya sedikit pun. Ya Allah, ayat apa ini? Imam Ali ini bilang, Imam Ali bin Abi Thalib dan Ubay meriwayatkannya secara marfu', maksudnya secara marfu' dia dapatkan dari Nabi Muhammad. Barang siapa yang membaca ayat-ayat ini, meski langit menimpa bumi, ia tidak akan terkena bahayanya sedikit pun. Ketahuilah, ayat-ayat apa? Ketahuilah, tawakal merupakan kedudukan dalam agama dan tingkatan bagi orang yang yakin. Artinya adalah ketergantungan hatinya, hati hanya kepada Allah semata, pelepasannya dari kekuatan dirinya, selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan, disertai pelaksanaan bakti kepadanya, menjaga tata krama kepadanya, melakukan sunnatullah yang ada pada hambanya sesuai dengan prosedur syariat, melakukan hatinya berserah dan melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah sunnahkan. Sunnatullah apa? Allah menyusun kehidupan ini. Kita hidup harus makan, harus minum, nah ikuti makannya, minumnya. Allah sudah beritahu, badan kita ini butuh air, badan kita butuh makanan, badan kita butuh olahraga, badan kita butuh tidur, badan kita ikuti prosedur ini. Tapi hati kita bertawakal sama Allah. Prosedur syariatnya dijalankan, harus dibilang melakukan sunnatullah yang ada pada hambanya sesuai dengan prosedur syariat dan hikmah ilahi, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini kedudukan yang mulia dan tidak terwujud kecuali pada orang yang berhati zuhud terhadap materi duniawi, sangat meyakini keesaan dan kekuasaan Allah, meyakini keluasan ilmu dan kasih sayangnya,
Orang yang berserah kepada Allah, sudah memang menyerahkan hidupnya kepada Allah, mereka sudah tahu benar kesempurnaan Allah. Mereka tahu benar kekuatan Allah. Mereka sadar benar tidak ada satu pun dari debu ini bisa bergerak kecuali dengan kehendak dan keinginan Allah. Jadi memang tidak ada lagi. Sebagian mereka tidak melihat lagi, sunyi sudah melihat dunia ini. Padahal banyak yang dilihat. Ada lautan, ada manusia di hadapannya, tapi mereka sudah memandang dengan batin. Sunyi, tidak ada, sepi. Cuma ada Allah. Cuma ada kekuatan Allah. Cuma ada kebesaran Allah. Cuma ada keagungannya Allah. Cuma ada kehebatannya Allah. Semua sendi-sendi kehidupan sudah dia lihat. Dan sunyi, tidak ada kecuali Allah. Dan di situlah mereka himung terus. Mereka sebut terus nama Allah. Darah mereka, jiwa mereka, raga mereka nyambung sama Allah. Terpengaruh dengan Allah. Apalagi dunia dia semuanya. Punya Allah semuanya. Tidak ada yang bisa lepas dari Allah. Dari awal. Kalau kita katakan Allah lah yang sudah menguasai. Kalau pakai sudah ini seolah-olah sebelumnya ada bayangan yang lain yang pernah menguasai. Ini dia yang menciptakan. Dia yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada dunia. Dialah Allah yang memunculkan sumber kehidupan. Semuanya ini Allah. Jadi kalau orang tidak kenal sama Allah, orang belum mengerti dengan Allah, orang yang hatinya tidak condong dan tidak terpengaruh sama Allah, terpengaruh sama siapa dia hidup? Bisikan apa jadi yang ada di hatinya yang dianggap menggiring dan mempengaruhi perjalanan hidupnya? Qulillah, katakan saja Allah, thumma dharhum fi hawdihim yal'abun, dan tinggalkan manusia yang mau bermain-main ini. Tak ada arti manusia kalau sudah tidak mengerti dengan Allah. Rugi manusia kalau tidak kenal dan tidak ma'rifat sama Allah. Banyak yang meninggal dunia tidak kenal sama Allah, kesian. Karena yang diurus tiap hari diperas terus pikiran untuk ngumpulin harta, untuk ngumpulin duit, untuk ngumpulin kedudukan, lupa dengan Allah. Padahal rezeki kita sudah ditulis sama Allah. Sudah ada semuanya. Yang kita pikirkan itu sudah ada semuanya jawabannya. Cuma kita tinggal tawakal sama Allah dan jalanin prosedur saja. Seperti yang disebutkan Sohibul Iman. Nah, orang yang bisa tawakal, orang yang mau menyerahkan perkaranya sama Allah dan tidak berlebihan dalam berpikir urusan tadi, apakah tidak boleh? Boleh. Kita sudah dengarkan berapa kali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di hadits qudsi berkata, ya ibadi, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Wahai hambaku, aku ciptakan kalian di dunia yang banyak kejadian ini, yang macam-macam. Kita lihat apa? Jangan kalian mabuk sama kehidupan dunia ini. Sadarlah, aku ciptakan untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan bermain di dalam dunia ini. Jadikan ibadah semuanya. Makan kita ibadah, bahkan mainan kita pun jadi ibadah. Ada permainan, tersenyum, ketawa, bermain, tapi itu sudah menjadi ibadah. Dunia tidak bisa menjadikan ibadah kita mainan, akan tetapi mainan kita jadikan ibadah. Orang kalau sudah pintar cari duit, semua bisa jadi duit. Begitu juga orang kalau sudah dekat sama Allah, semua bisa jadi ibadah. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku sudah jamin rezeki kalian, Allah bilang. Allah sudah ngomong, dia menjaminnya sudah. Kalau sudah jaminan dari Allah, jangan takut lagi, tidak bisa lari sudah. Sudah diikat sama Allah, tidak bisa akan lari. Fala tat'ab, jangan kau capek-capek.
Di hadis yang lain Allah nyuruh kita capek cari duit. Karena capeknya kita itu punya nilai. Ada pahalanya, keringat yang keluar itu ada pahalanya. Tidurnya kita pun jadi pahala. Bata maghfuran lahu. Tidur dalam keadaan diampunkan oleh Allah. Kita capek ke pasar dari rezeki yang halal tadi. Nah, tapi di sini Allah bilang jangan capek. Aku sudah jamin jangan capek. Maksudnya jangan capek berpikir. Kalau capek badan itu bagus. Gulub al-jawarih ta'mal dibilang, badan kita berjuang, berbuat, bergerak, akan tetapi wal gulubu tatawakkal, dan hatimu bertawakal kepada Allah. Hati sudah sama Allah. Hati sudah dekat sama Allah. Urusan rezeki dia tahu, diserahkan sudah sama Allah. Cuma badan ini bergerak karena ada nilai ibadah. Gak bisa kita melawan arus. Semua ada batas. Manusia ada batasnya. Ada batasnya hidup, habisnya meninggal. Ada batasnya kita sakit. Kita jalani rezeki kita pun ada batas. Ada bulan. Yang penting kita minta rezeki ini barokah, umur barokah. Nah itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita dekat sama Allah. Banyak orang punya rezeki banyak, tapi tidak ada barokahnya, hancur itu. Itu rezeki bikin pusing kepala terus. Sampai 7 keturunan bisa pembunuhan orang dengan rezeki itu. Apa sebabnya? Tidak ada barokahnya, tidak ada manfaatnya. Tapi rezeki yang barokah, punya anak yang barokah, senang terus kita hidup. Senang, nikmat terus kita hidup. Padahal tidak ada duitnya, tidak ada ini. Gara-gara apa? Punya anak barokah, senang lebih dari orang kaya. Mana-mana bisa ini, bisa tidak jaga ini, tidak jaga ini. Tidak ada rezeki dari Allah subhanallah. Karena sudah dapat barokah hidup. Begitu juga kalau sudah ilmu barokah, semuanya kalau sudah ada barokahnya nyaman juga. Jadi istirahatkanlah berpikir untuk urusan rezeki, bala, maut, jodoh, istirahatkan, serahkan sama Allah. Kalau sudah berserah, namanya kita sudah bertawakal, itu namanya. Bertawakallah, karena itu kedudukan cuma orang yang mulia. Kalau kita tidak bisa tawakal, kita belum mulia namanya. Kita belum bisa menyerahkan urusan keluarga kita, urusan perjalanan hidup kita dengan Allah, namanya kita belum mulia. Kalau pengen kemuliaan, serah sama Allah. Kalau pengen ketenangan, serahkan sama Allah. Kalau kita pengen benar-benar perjalanan kita ini akan membuahkan buah kesuksesan, kita serahkan dari awal. Tawakal itu bukan di akhir. Pas kita jalankan sudah serahkan sama Allah. Ketika kita baru mulai perjalanan hidup kita ini, baru mulai melangkah, baik itu buka toko, berumah tangga, serahkanlah sama Allah. Jangan takut, Allah bersama kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa sudah bisa tawakal, diizinkan dia bisa berserah. Percaya engkau ada Allah yang menjagamu. Percaya engkau bahwa engkau ini punyanya Allah yang sayang Allah denganmu. Engkau sudah percaya. Kalau sudah percaya, tanda engkau akan dapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Tapi kalau tidak percaya sama Allah, hidup tidak punya pegangan namanya. Tidak ada modal. Orang dulu tidak punya duit, tidak apa-apa, tapi punya iman, percaya sama Allah. Hidup semua anaknya, hidup semua keluarganya. Ada yang sukses, ada yang ini, ada yang ini. Ada yang cucunya sukses, kenapa? Gara-gara tawakal kainya. Kainya yang tawakal, bukan cucunya. Sukses si cucu ini gara-gara si kai yang tawakal. Hebatnya orang tawakal ini bisa nyambung ke arah cucu, keberkahannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah, punya pegangan hidup. Meninggal kita semua dalam keadaan iman, dalam keadaan sudah dipelihara sama Allah, sudah dimiliki oleh Allah, karena kita sudah menyerahkan sama Allah. Ala hadhihi kullun salihah bisadil Fatihah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu anhum. Wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi hurmatihi fid darain. Amin.
Saudaraku, hendaknya janganlah engkau mencintai dan berteman kecuali dengan orang yang bertakwa. Jaga teman. Yang sering merusak kita ini salah berteman. Cari teman yang baik. Ya, cari teman yang baik. Dan paling bagus berteman duduk di majelis taklim, ketemunya yang baik-baik terus. Habisnya udah, tidak usah banyak kisah-kisah, pulang ke rumah dapat ilmu, pulang secukupnya, duduk di rumah. Kalau sudah punya teman yang tidak baik, pasti jadinya tidak baik. Ketika ada orang bilang ini fulan tidak baik, kenapa? Itu temannya tidak baik. Ittaqu mawaqi'ut tuhami. Jagalah setempat-tempat yang membuat orang curiga. Kalau orang curiga wajar kita berteman sama orang yang tidak baik. Kalau teman kita jadi baik, kita pasti baik, insyaallah. Jadi jangan salah berteman, jangan salah duduk, saudaraku. Hendaknya janganlah engkau mencintai dan berteman kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Ini kalau orang mau selamat hidup, kalau orang mau ditolong sama Allah, kalau orang mau mendapatkan anugerah Allah, bahagia di dunia sampai akhirat, dapat surganya Allah lagi. Ya Allah, ini rumusnya. Rumusnya punya teman yang baik, berilmu, teman yang bertakwa, punya ilmu, yang zuhud akan memberi, yang zuhud akan materi duniawi dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan para walinya yang beriman. Bukan lagi bertemu orang soleh, kalau bisa berteman sama wali Allah. Maka kalau kita duduk sama wali, kita akan mulia juga. Jadi tidak bisa kita tegur orang yang tidak baik. Tegur boleh, duduk boleh, jangan berteman. Berteman itu duduk berkesah, curhatan, malam-malam berteleponan, itu berteman. Kalau bertemu, assalamualaikum, sama siapa, sama pemabuk pun harus kita salam, assalamualaikum. Tapi kalau berteman ini sudah curhat, beromongan, berkesah, ini tidak boleh kecuali sama orang baik. Orang punya penyakit hati, pian salah berteman. Tidak tahunya orang ini tidak berilmu, orang ini rakus sama dunia. Kita kisah cerita, jadi cerita itu jadi bumerang. Masukkan ke rumah aja takut kita. Kalau orang sudah punya hati busuk, dengki, kita masukkan ke rumah kita, wah, rumah kita habis. Karena hatinya tidak bagus. Jadi kalau mau berteman sama orang soleh, tidak bisa duduk di majelis, bertemu di majelis sudah. Kalau tidak ketemu orang ini, jadi teman harus dipilih seperti kita memilih istri. Ya, harus dipilih benar. Karena seseorang akan berkumpul bersama orang yang ia cintai di dunia dan di akhirat. Yang kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Yang dia cintai di dunia akan berkumpul di akhirat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u min jalisihi wal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Yang artinya seseorang tergantung dari teman duduknya, dan seorang akan mengikuti sifat teman akrabnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang dari kalian memilih dengan siapa ia berteman. Di hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-jalis as-salih khairun min al-wahdah, wal-wahdah khairun min al-jalis as-su'. Yang artinya teman duduk yang saleh lebih baik daripada menyendiri, dan menyendiri lebih baik daripada teman duduk yang jahat. Punya teman soleh itu bagus benar, lebih baik daripada di rumah sendirian, tidak punya teman, tidak ini. Asal punya teman yang soleh, duduk di majelis, dapat ilmu dan lain-lainnya. Dan berteman dengan orang yang tidak baik itu tidak bagus. Lebih baik kita menyendiri, tidak punya teman, daripada punya teman tapi tidak baik. Jadi bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang soleh termasuk pendekatan diri kepada Allah. Ternyata punya teman orang yang soleh itu
kita sudah mendekatkan diri sama Allah di dalam jalan itu. Dan inilah persahabatan yang terpuji serta akan dinikmati hasilnya. Mengenai hal ini keutamaannya banyak sekali. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah muliakan kita duduk di majlis seperti ini. Sepertinya kita duduk dengan Rasulullah dan para awliya Allah. Allah berikan keberkahan seperti keberkahan yang turun di duduk dan di majlis mereka. على هذه النية والصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة.